Bab 817. Dia tidak mampu membeli. Yumikin juga mengerutkan kening. Dan baru saja akan marah. Sana Xiao dengan cepat menutup mulutnya. Dan kemudian meminta maaf, Jerry Yang. Aku benar-benar minta maaf. Aku salah bicara untuk sesaat. Kamu jangan perhitungan denganku. Kelihatannya dia seperti meminta maaf. Tapi tidak ada sikap untuk meminta maaf sedikitpun. Terutama saat dia memandang Jerry Yang. Terlihat sinis. Sepertinya dia memandang rendah Jerry Yang sebagai teman sekelasnya. Tidak masalah. Jerry Yang berkata tanpa ekspresi. Jika dihitung-hitung, kita sudah 10 tahun tidak bertemu kan? Sana Xiao melipat kedua tangannya di dadanya dan berkata sambil tersenyum, aku masih ingat dengan sangat jelas. Kamu menulis surat cinta untukku saat di sekolah menengah atas. Pada akhirnya, aku tidak tertarik padamu. Dan aku membaca surat cinta yang kamu tulis untukku di depan umum. Karena itu, semua orang mengatakan kamu adalah kodok yang ingin makan daging angsa. Yumikin akhirnya tidak tahan lagi. Tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluk lengan Jerry yang dengan sangat mesra. Tersenyum berkata, suamiku, saat kamu SMA, pasti rabun, dan minnya pasti sangat tinggi, dan sering tidak bisa melihat dengan jelas. Jerry yang terkejut dengan langkah berani Yumikin, dan tidak bereaksi untuk beberapa saat, tidak. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan sakit di lengannya, dan dia tiba-tiba sadar kembali. Yumikin melakukannya dengan sengaja. Bagaimana kamu tahu? Saat itu, mataku benar-benar tidak bagus. Dan aku tidak bisa melihat dengan jelas. Kuncinya adalah aku belum memakai kacamata. Jerry yang mengubah kata-katanya dan berkata sambil tersenyum. Benarkan kataku. Suamiku sangat tampan. Bagaimana mungkin dianggap sebagai kodok? Yumikin tersenyum. Lalu menatap raut wajah Sana Xiao yang buruk. Tersenyum berkata, kakak ini. Kamu bilang suamiku menulis surat cinta untukmu ketika dia masih di SMA. Itu pasti karena suamiku memiliki penglihatan yang buruk. Jangan kamu anggap serius. Sana Xiao tidak mungkin tidak dapat mendengar apa yang dimaksud Yumikin. Maksudnya adalah Jerry yang telah buta. Baru menulis surat cinta kepadanya. Jerry yang merasa getir dalam hati. Sana Xiao walaupun sengaja mengungkit kejadian ini untuk membuatnya jijik. Itu terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan dia terlalu malas untuk berdebat dengan Sana Xiao. Pada saat ini, pasangan Parubaya tiba-tiba keluar. Pasangan itu mengenakan pakaian mewah. Dan sekilas mereka tampak seperti pelanggan besar. Jerry Yang, aku akan menerima klien. Jadi aku tidak akan mengobrol denganmu lagi. Sana Xiao buru-buru pergi. Dan berkata sebelum pergi, ngomong-ngomong. Sebagai teman lama, aku ingin mengingatkanmu. Kalau Dream City adalah villa mewah. Dan harga awalnya lebih dari 50 juta RMB. Jika kamu di sini untuk membeli gedung tinggi dengan puluhan ribu RMB per meter persegi, maka kamu harus melihatnya di tempat lain. Sana Xiao sama sekali tidak percaya bahwa Jerry yang mampu membeli rumah di Dream City. Kedengarannya seperti pengingat yang baik. Tetapi kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap Jerry Yang. Kakak ipar. Aku harus mengakui bahwa kamu dulu memiliki penglihatan yang sangat buruk. Bagaimana kamu bisa menyukai wanita sampah seperti itu? Setelah Sana Xiao pergi, Yumikin mencemooh tanpa sungkan. Jerry yang menggelengkan kepalanya tanpa daya, kamu benar-benar mengira aku menyatakan cinta padanya. Apakah ada rahasia lain? Yumikin tiba-tiba menjadi tertarik. Jerry yang khawatir Yumikin akan memberitahu Lesikin saat kembali nanti. Jadi dia dengan cepat berkata dengan jujur, saat itu, aku hanyalah siswa yang miskin. Dan semua energiku kuhabiskan untuk belajar. Bagaimana mungkin berpacaran? Bukan aku yang menyatakan perasaan padanya. Tapi dia yang menyatakannya padaku. Setelah ditolak olehku, dia menjadi marah. Tidak tahu. Surat cinta dari mana? Dia membacakannya di depan umum. Dan mengatakan aku yang menulis untuknya. Dan mempermalukan aku di depan umum. Mengatakan kodok ingin makan daging angsa. Begitu ternyata. Yumikin tentu saja tidak akan meragukan Jerry Yang.
Tetapi dia masih menyeringai dan berkata, "Kakak ipar, kamu tidak jujur. Aku akan memberitahu kakakku ketika kembali nanti." Jerry yang buru-buru memohon belas kasihan, "Adikku yang baik. Apa yang aku katakan itu benar. Jangan sakiti aku." "Baiklah, baiklah. Aku bercanda denganmu. Ayo kita bantu Kak Charles melihat rumah," kata Yumikin sambil tersenyum. Penjual bernama Michelle yang melayaninya di awal terus berdiri dan menunggu di samping dalam diam. Menunggu Jerry Yang dan Yumikin berbicara. Meskipun butuh banyak waktu, tidak ada kekesalan di wajahnya. Dan terus senyum profesional. "Kakak, villa mana yang terbaik di sini?" Yumikin tahu tentang hubungan antara Charles Ma dan Jerry Yang. Dan juga tahu bahwa Jerry Yang tidak kekurangan uang. Jadi dia langsung menginginkan villa terbaik. Michelle sedikit terkejut. Lalu dengan cepat berkata, "Silahkan ikut denganku." Di lobi, ada beberapa miniatur villa dengan pemandangan sungai Jiang. "Aku akan membawa kalian dan melihat-lihat." Michelle sangat profesional dan memperkenalkan beberapa villa besar sekaligus. Setiap villa memiliki keunikannya. Hanya saja belum membuat Jerry Yang puas. "Apakah ini pekarangan?" Jerry Yang tiba-tiba menunjuk ke suatu titik di atas meja pasir dan bertanya. Michelle mengangguk. Dan buru-buru berkata, "Ini adalah yang paling mahal dari villa pemandangan sungai Jiang Dream City kami. Meskipun ada halaman yang luas, ukuran villa ini hampir sama dengan yang baru saja saya perkenalkan kepada kalian. Tapi villa ini, karena pekarangannya yang relatif luas, harganya 3 kali lipat. Dan total harga mencapai 1,5 miliar RMB. Menggunakan kata-kata di internet, rasio harga kinerja terlalu rendah, yang setara dengan membeli satu perkarangan seharga 1 miliar RMB. Banyak orang langsung menyerah setelah mengetahui harga halaman kecil ini. Dan saya pribadi tidak merekomendasikannya." Michelle adalah penjual yang sangat jujur. Ketika orang lain membeli rumah, mereka selalu menyombongkan propertinya. Bahkan dia berinisiatif untuk menceritakan hal-hal buruk tentang villa ini. Tidak perlu memilih villa dengan halaman kecil ini saja. Jerry Yang berkata, "Kamu bawa kami melihat-lihat lebih dulu. Setelah melihat baru aku bayar." Saat melihat begitu banyak villa barusan, meskipun ada halaman, hanya ada halaman kecil. Hanya halaman kecil villa ini yang menempati area yang sangat luas. Itu hanyalah sebuah mansion pribadi kecil di kota Yan. Sulit untuk membeli villa mewah dengan halaman yang begitu luas. Mendengar apa yang dikatakan Jerry Yang, wajah Michelle penuh kegembiraan. Dia tidak menyangka Jerry Yang setuju untuk membeli villa ini begitu saja. "Ini adalah halaman villa senilai 1,5 miliar RMB. Baik, saya akan membawa kalian melihatnya sekarang. Kalian pasti akan puas," kata Michelle dengan semangat. "Tuan dan Nyonya, villa-villa kelas atas di Dream City semuanya ada di ruang pameran ini." Pada saat ini, Sana Xiao berjalan dengan pasangan parubaya yang tadi masuk. Dia langsung membawa orang ke halaman kecil yang baru saja dibuka Jerry Yang. Dan memperkenalkan kepada pasangan parubaya, "Tuan, bagaimana dengan halaman kecil ini? Ini adalah raja villa tertinggi yang diluncurkan oleh Dream City kami. Kurasa hanya orang-orang bangsawan seperti Tuan dan Nyonya yang memenuhi syarat untuk tinggal di villa yang sebagus ini. Bagaimana kalau aku mengajakmu melihat halaman kecil ini dulu?" Setelah Sana Xiao selesai berbicara, tanpa menunggu persetujuan pihak lain, dia berkata kepada Michelle, "Michelle, berikan aku kunci halaman villa ini. Aku akan membawa Tuan Wang untuk melihat rumahnya sekarang." Raut wajah Michelle agak jelek. Dia menggigit bibir merahnya dan berkata, "Kak Sanas, villa ini sudah diputuskan Tuan Yang untuk membelinya. Aku sedang bersiap menunjukkannya kepada mereka." Setelah selesai berbicara, Michelle memandangi pasangan parubaya itu dengan senyum di wajahnya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Tuan dan Nyonya, maaf sekali. Villa ini sudah terjual. Bagaimana kalau kalian melihat-lihat yang lainnya?" "Michelle, apa yang kamu lakukan?" Ekspresi Xiao Ziqing langsung menjadi dingin. Dan dia berkata dengan suara dingin, seperti yang diharapkan dari mahasiswa baru yang baru saja keluar dari kampus. Dia begitu mudah ditipu.
Bisakah kamu lebih pintar di masa depan? Adakah yang bisa membeli villa 1,5 miliar RMB? Jika membawa beberapa orang untuk melihat villa dengan sembarangan, bagaimana kalau barang-barang di dalam villa rusak? Apakah kamu mampu menanggungnya? Meskipun Sana Xiao menegur Michelle, baik di dalam maupun di luar, kata-kata itu menunjukkan bahwa Jerry yang tidak mampu membeli villa 1,5 miliar RMB. Bersambung. Bab 818. Jangan meniru. Kamu. Apa yang dikatakan Sana Xiao membuat Michelle marah. Dia menunjuk ke pihak lawan dengan mata merah, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Sana Xiao mengatakan bahwa dia masih kecil karena dia baru saja lulus dari universitas dan ini adalah pekerjaan pertamanya. Adapun Sana Xiao, dia adalah karyawan lama di sini. Dan dia juga juara pertama penjualan bulan lalu. Setelah Michelle memasuki departemen penjualan Dream City, Sana Xiao mencoba merebut daftarnya di mana-mana. Melihat masa percobaan 3 bulan akan datang, tetapi dia belum menjual satu rumah pun. Jika dia gagal menyelesaikan satu pesanan selama masa percobaan, dia hanya dapat diberhentikan oleh perusahaan. Setelah akhirnya bertemu dengan Jerry Yang, dia masih memiliki firasat bahwa Jerry yang benar-benar ingin membeli villa senilai 1,5 miliar RMB ini. Namun sayangnya, aura orang-orang yang dibawa oleh Sana Xiao juga tidak biasa. Dan kemungkinan besar mereka juga akan membeli villa dengan halaman ini. Kamu? Aku sudah di perusahaan selama 3 tahun. Kamu harus menghormati seniormu dan memanggilku Kakak Sanas. Sana Xiao tampak seperti pegawai lama, lalu menunjuk ke pintu ruang pameran meja pasir villa kelas atas, dan berteriak, "Tinggalkan kuncinya dan keluar." Kedua mata Michelle merah. Matanya berkaca-kaca. Tapi pekerjaan ini sangat penting baginya. Meski memalukan, dia harus menahannya. Sana Xiao, kamu keterlaluan. Jerry yang tidak tahan lagi, dan berkata dengan suara dingin. Sana Xiao dengan cepat mengubah raut wajahnya dan tersenyum, menatap Jerry Yang dan berkata, "Jerry Yang, maaf. Aku tidak bermaksud menargetkanmu. Ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Biarkan saja wanita. Suamiku. Aku sangat suka halaman kecil villa ini. Dan jauh dari villa lain. Tinggal di sini pasti sangat menyenangkan." Saat ini, pasangan parubaya yang dibawa oleh Sana Xiao. Sang istri berkata dengan penuh harap, "Suamiku, kenapa kita tidak membeli villa kecil ini saja? Lagi pula tidak mahal. 150 juta RMB. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dengan ketidaksenangan yang jelas di wajahnya, "Ayo pergi ke ruang pameran di luar untuk melihat villa-villa lain." "Suamiku, aku suka ketenangan. Villa ini tidak hanya memiliki halaman yang luas, tetapi juga jauh dari villa lain. Tinggal di sini pasti sangat tenang. Suamiku, aku mohon, ayo beli villa ini saja." "Oke." Wanita parubaya itu seharusnya berusia 40-an. Dan dia masih berbicara dengan nada manja, yang membuat Jerry yang merinding di sekujur tubuhnya. "Villa ini, 150 juta RMB. Tidak bisakah lebih rendah lagi?" Pria parubaya itu tiba-tiba menatap Sana Xiao dan bertanya. Sana Xiao dengan cepat berkata, "Tuan, ini bukan 150 juta, tetapi 1,5 miliar RMB. Villa-villa di ruang pameran ini semuanya adalah villa teratas di kota Yan. Dan harga awalnya adalah 500 juta RMB. Halaman kecil villa ini bahkan lebih." "Tunggu." Pria parubaya itu menyela Sana Xiao dari terus menyombongkan diri, dan mengerutkan kening. "Maksudmu, villa dan halaman ini berharga 1,5 miliar RMB. Sana Xiao tersenyum dan berkata, "Benar. Tetapi dengan pembawaan Anda, jangankan 1,5 miliar RMB, bahkan 15 miliar RMB, Anda pasti akan membelinya. Saya membeli kepalamu. 1,5 miliar. Mengapa kamu tidak merampok bank saja? Beraninya kamu menjual villa rusak seharga 1,5 miliar. Tak disangka." Pria parubaya itu tiba-tiba menjadi marah, dan langsung membentak Sana Xiao. Sana Xiao juga tercengang.
dan dengan cepat berkata, "Tuan, saya masih bisa memiliki diskon 30% yang dapat saya berikan kepada Anda." Artinya, villa dengan halaman ini hanya berharga 1,455 miliar RMB. Anda dapat menghemat 45 juta. Benar-benar sangat menguntungkan. Tidak rugi sedikit pun. Oke, karena tidak mahal, kenapa kamu tidak membelinya sendiri? Pria parubaya itu berkata dengan marah. Lalu menarik istrinya untuk pergi. "Tuan, tunggu. Anda lihat-lihat lagi. Aku bisa meminta atasan untuk memberikan diskon yang lebih besar." Sana Xiao dengan cepat menahan pria dan wanita parubaya. Dan berkata dengan semangat, "Harga villa kecil ini 1,5 miliar. Jika berhasil menjualnya, bonusnya saja sudah ratusan ribu RMB. Setelah akhirnya bertemu dengan seorang miliarder, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja?" Plak. Pria parubaya itu menamparkan wajah Sana Xiao. Dan berkata dengan marah, "Jalan, pria." Setelah mengatakannya, pria parubaya itu membawa istrinya dan pergi. "Tuan, tunggu. Jika Anda bersedia membeli villa ini, saya akan melakukan apapun yang Anda minta." Meskipun dia ditampar, Sana Xiao masih mengejarnya dengan wajah nakal. Dan apa yang dia katakan juga imajinatif. Yumikin tercengang. Lalu berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar, teman sekolahmu ini benar-benar hebat." Jerry yang menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Lalu menatap Michelle dan bertanya, "Tidak ada yang mengganggu kita sekarang. Dapatkah kamu menunjukkan rumahnya kepada kami?" Kedua mata Michelle merah. Dan dia masih berjuang sedikit. Tetapi segera dia berkata, "Tuan Yang, saya sangat menyesal. Jika Anda membeli halaman kecil ini dari saya, tidak ada diskon sedikit pun." Sana Xiao adalah juara penjualan bulan lalu. Dia memiliki kuota diskon 30%. Karena kamu teman sekolahnya, kenapa kamu tidak membelinya darinya? Dengan begini, kamu bisa menghemat uang 45 juta. Jerry yang tercengang. Dia tidak pernah menyangka Michelle yang baru saja diintimidasi oleh Sana Xiao akan menawarkannya untuk membeli rumah dengan Sana Xiao. Dan alasannya adalah dia bisa menghemat Jerry yang 45 juta. Yumikin juga sangat terkejut. Dengan sentuhan emosi di matanya, dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Meraih tangan Michelle dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Michelle, karena kami mampu membeli villa 1,5 miliar RMB. Apakah kamu pikir kami kekurangan 45 juta? Michelle terkejut sesaat. Lalu matanya dipenuhi emosi. "Terima kasih. Sudah. Ayo pergi dan lihat rumahnya," kata Yumikin sambil tersenyum. Begitu mereka bertiga berjalan ke ruang pameran luar, mereka melihat Sana Xiao masuk dengan wajah memerah. Dan ada bekas tamparan yang jelas di wajahnya. Sepertinya dia dipukuli habis-habisan oleh pria parubaya itu tadi. "Mengapa? Apakah kamu berencana untuk pergi? Apakah kamu tidak ingin membeli villa berhalaman 1,5 miliar RMB?" Sana Xiao berkata sambil tersenyum. Tetapi kata-katanya penuh ejekan. Michelle menanggapi percakapan itu dengan sedikit marah, "Saya akan membawa Tuan Yang untuk melihat rumah terlebih dahulu. Dan kemudian baru melakukan prosedur pembelian rumah." Sana Xiao terkikik, "Michelle, kamu benar-benar naif. Jika itu masalahnya, cepatlah dan bawa klienmu untuk melihat rumahnya. Hanya saja, sebagai orang yang pernah mengalaminya, aku akan tetap ingin menasihatimu. Berhati-hatilah saat melihat rumah. Jika merusak sesuatu, kamu tidak akan mampu menanggungnya. Selain itu, kamu harus siap secara mental. Setelah melihat rumahnya, jika pihak lawan membuat alasan untuk mengatakan bahwa mereka tidak menyukainya, atau bahwa mereka akan kembali untuk membeli setelah beberapa saat, kamu tidak boleh menganggapnya serius. Oke, saranku selesai. Kamu bisa membawa pelangganmu bersamamu." Michelle menggigit bibir merahnya dengan erat, dan hendak membantah. Ketika Yumikin memimpin dan berkata, "Maksudmu, suamiku miskin dan tidak mampu membeli rumah 1,5 miliar. Sana Xiao terkikik, "Jerry yang adalah teman lamaku. Bagaimana aku bisa mengatakan itu tentang dia? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya dan memberikan sedikit pengalaman penjualan kepada Michelle."
Benar. Kamu adalah juara penjualan bulan lalu. Jadi kamu pasti memiliki pengalaman penjualan yang sangat kaya. Yumikin mengangguk dan berkata. Dan ketika Sana Xiao mendengarnya, wajahnya langsung berseri-seri. Hanya saja sebelum dia sempat berpura-pura agresif. Yumikin memandang Michelle dan berkata, Michelle, kamu harus berpegang teguh pada hatimu dan tidak belajar beberapa cara yang bengkok. Ku dengar, ada beberapa penjual yang bahkan tidur dengan mereka untuk menjual produk mereka. Tidak hanya itu. Aku juga melihat dengan mata kepala sendiri seorang wanita di departemen penjualan ditampar wajahnya untuk mempertahankan pelanggan. Dan terus mengejar pelanggan tanpa malu-malu untuk membeli rumah. Bersambung.